Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin. Ya salam, ya salam, ya salam. Sallimna wa sallim jami'il hadirin wal hadirat wa khususan جميع كيينا ومشايخنا يا الله وجميع العلماء والحبائب يا الله في هذه الليلة وبعد عنا وإياهم من الآفات والفتنة والمحن والأذيات والبليات والأمراض والأسقام يا رب العالمين بحق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jami'ul afadil, orang-orang yang dimuliakan Allah, yang kita pun harus memuliakan mereka, para ulama, para habaib dan para kiai, yang mana mereka telah disabdakan oleh Nabi Muhammad, akrimul ulama fa innahum kurama. Muliakanlah para ulama, muliakanlah mereka para kiai dan para habaib, karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Khususnya sahibul ma'had Kiai Haji Mansur beserta jajaran yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para asatidzah, mohon maaf para alim, para kiai yang nama antum tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semuanya. Dan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf jikalau Habib berada di atas pentas dan panjenengan berada di bawah. Tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada antum semuanya. Dan para sahabat-sahabat kami seperjuangan di dalam membela agama Allah yang terus berdakwah, khususnya akhina Al-Ustaz Abdul Khalik, dan semua para sahabat-sahabat yang lain yang juga saya mohon maaf tidak menyebutkan nama mereka, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan saya kepada mereka semuanya. Dan mereka kita selalu doakan semoga khususnya Yayasan Rabithanah Fathul Bari beserta para dewan guru, para ustadz, para ustadzah, guru-guru formal dan semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masyarakat yang berada di Jalan Parit Karya Baru, Desa Madusari, tanpa terkecuali panjenengan adalah orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah akan berkumpul bersama baginda Rasulullah dan masuk di dalam rombongan Nabi Muhammad kelak di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita memperingati haflatul ikhtibar Yayasan Rabithanah Fathul Bari. Tentunya mengingat daripada momen haflatul ikhtibar ini yang tidak terlepas kaitannya dengan bagaimana kita dituntut oleh Allah dan sangat dianjurkan, bahkan ini merupakan fardu ain ala kulli muslimin wa muslimah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun kehadiran kita pada malam hari ini, kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah
dipilih untuk menjadi orang yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan. Jadi kita lihat teks daripada hadis tersebut, yang menginginkan kita baik ini bukan kita, tetapi Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan dia itu baik, maka Allah akan fahamkan dia di dalam menuntut ilmu agama Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang gemar hadir di majlis ilmu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang gemar mendengarkan nasihat dari para ulama. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang di dalam hatinya ada cinta, sayang, mahabbah kepada para ulama. Maka tipe orang seperti ini akan dikehendaki oleh Allah untuk dia baik dan insya-Allah sampai akhir hayat mereka. Anugerah yang sedemikian rupa hadirin tidak diberikan kepada siapapun kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasan bagi mereka-mereka yang gemar hadir di majlis ilmu, yang gemar duduk bersama para ulama, yang selalu memandang wajah ulama, yang dia itu selalu merindukan kehadiran para ulama? Maka tidak ada lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan untuk dia bisa mendapatkan itu semuanya, bahkan oleh-oleh yang paling terbesar. Di saat itu ia lakukan, maka surga yang menunggu dia. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk daripada bagian orang-orang yang telah disebutkan tadi. Hadirin wal hadirat, saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang penuntut ilmu diperlukan yang namanya ta'alluq. Maka syarat untuk menjadi seorang penuntut ilmu, syarat menjadi santri, itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Al-Jarnuzi mengatakan apa? Wa'lam anna talibul ilma la yanalu ilma wala yantafi'u bihi illa bithalas. Ketahuilah, kata beliau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, seseorang pelajar atau murid santri siapapun mereka, apabila ingin mendapatkan ilmu, ya, mereka tidak akan pernah mendapatkan itu, bahkan tidak akan pernah mendapatkan daripada manfaatnya ilmu kecuali dengan 3 syarat, kata beliau. Yang pertama, memuliakan daripada ilmu tersebut. Yang kedua, wa ahlul ilm, dan orang-orang yang dianugerahkan daripada ilmu. Dan yang ketiga, wa ta'zim ustadhuh wa tawqirihi, memuliakan dan mengagungkan daripada guru. Jadi 3 syarat ini, kata Al-Imam Al-Jarnuzi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan bahwa ilmu ini harus kita muliakan. Ya. Dari mulai cara kita belajar, dari mulai cara kita akan memulai mengajar dan belajar, itu semuanya diajarkan oleh para ulama kita. Makanya di saat kita akan mengajarkan ilmu agama atau belajar ilmu agama, ini berbeda di saat kita membaca buku-buku yang lain. Makanya aturan ataupun adab
yang paling baik bagi seorang talibul ilm atau orang yang akan mengajarkan ilmu, sebelum dia mengajar dan belajar dituntut dengan niat yang salihah, niat yang baik. Tujuan dia mengajar, tujuan dia belajar ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk pamer dengan kealimannya, bukan untuk pamer dengan kehebatan baca kitabnya, bukan untuk pamer dengan kelebihan ataupun kemuliaan yang ia miliki di hadapan orang, tidak. Tapi di saat dia belajar atau dia mengajar, semerta-merta hanya mencari ridha Allah dan berharap barakah daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, harus memiliki wudu. Di saat kita akan belajar ilmu kepada kiai atau kita akan mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita, harus memiliki wudu dan berpakaian yang rapi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, salah seorang ulama mazhab di kalangan mereka, Imam Ahmad ibn Hanbal ini setiap ingin mengajarkan satu hadis di hadapan murid-muridnya, beliau ini sangat begitu luar biasa tampilannya, dandanannya, dari mulai pakaiannya, imamahnya, aromahnya, sampai wajahnya yang begitu bersinar. Bahkan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal setiap akan mengajarkan hadis, beliau selalu membakar bukhur, membakar dupa. Ditanyakan oleh muridnya, "Wahai guru, kami ini senang melihat Anda. Setiap Anda ingin mengajarkan kami ini hadis, 1-2 hadis, pasti Anda begitu sibuk untuk menghiasi diri Anda dengan berpakaian yang sangat luar biasa, bahkan aroma semerbak yang menyelimuti daripada ruangan ini." Maka jawaban Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, "Ketahuilah wahai muridku, yang aku ajarkan ini adalah hadis yang mulia, hadis yang keluar dari mulut seorang yang mulia, dari jasad seorang yang badannya tidak pernah bau, yang aroma wanginya dari mulai hidup sampai beliau wafat. Maka sudah sepatutnya bagiku ini untuk memuliakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di saat mengajar beliau, dandanan dan tampilan beliau sangat begitu indah. Nah, ini pembelajaran bagi kita. Makanya jikalau kita ingin anak didik kita, hadirin, khususnya para alim, di saat kita ingin mengajarkan ilmu, selain kita memperbaiki hati kita, juga tampilan kita di depan kitab tersebut harus betul-betul baik. Enggak bisa kita campur adukan dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu kepada umat, karena hal itu akan tertolak, hal itu akan hilang keberkahannya. Jadi jangan kita berharap di saat murid-murid kita ataupun para pecinta kita ilmunya bisa mereka dapat, mereka serap daripada kita, sementara kita tidak mencontohkan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para ulama-ulama yang sebelumnya. Akrimul ilm, memuliakan daripada ilmu. Dan yang kedua, wa ahlul ilm, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Siapa mereka? Innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma. Nabi Muhammad tidak mewariskan apapun. Para anbiya tidak mewariskan harta benda, emas, berlian, kekayaan dan lain sebagainya. Walakin, akan tetapi, warathul ilm, mewariskan ilmu. Dari mulai baginda Rasulullah, dari mulai para nabi-nabi turun kepada beliau dan terus kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para ulama, kepada para kiai-kiai kita. Maka merekalah ahlul ilm, yang mereka ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Dari sekian banyak hamba yang disebut oleh Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama'u.
Innama, hanya saja, kata Allah, di antara hamba yang takut kepadaku adalah ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang berjalan sesuai dengan tuntunan, arahan yang telah mendapatkan petunjuk daripada Allah, yang telah diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat keadaan yang sekarang ini di media sosial dan lain sebagainya, upaya, usaha daripada adu domba, Pak, antara para habib dan para kiai. Ada oknum-oknum yang coba-coba ingin mengadu domba. Maka kita adalah pecintanya para ulama, kita adalah pecintanya para habaib, terus kita berjalan. Jangan kita menoleh kepada siapapun. Yang penting kita yakin bahwa dari diri para ulama, dari diri para habaib, masing-masing mereka memiliki keberkahan. Dari diri para habaib memiliki keberkahan zatiyah, kemuliaan yang darahnya ada darah Nabi Muhammad. Dan para ulama kemuliaan yang mewarisi daripada ilmu Nabi Muhammad. Maka kalau kita melihat postingan-postingan seperti itu, kita lewatkan saja, Pak. Kita lewatkan saja. Jangan kita, atau mungkin sebagian yang awam yang tidak mengerti, mengklaim ini salah, itu salah. Ya, mudah-mudahan mereka yang seperti itu mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita jangan ikut-ikut. Kita tetap dalam prinsip kita, mahabbatul ulama wal habaib hum fi qalbi. Cinta kepada ulama dan habaib, mereka di hatiku. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah terpisah di hatiku. Begitu caranya para muhibbin, para pecinta. Jangan sampai kita memilih. Itu urusan Allah dengan dia. Mengklaim ini salah, itu salah, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, siapapun yang coba-coba ingin menyalahkan, apalagi yang berkaitan dengan Rasulullah, para habaib, maka kita lihat akhir daripada kehidupannya. Enggak perlu, Pak. Cukup kita mendoakan. Melihat ada habib yang salah, doakan. Melihat ada ustadz atau alim yang salah, doakan. Karena mereka tidak maksum, mereka adalah manusia. Tetapi dalam hati kita jangan pernah merasa bahwa kita lebih mulia daripada dirinya. Maka hal itu akan menjerembabkan kedudukan kita di tempat yang paling terhina. Karena urusan mereka bukan urusan kita, tetapi urusan Allah dan urusan Nabi Muhammad. Ahlul ilm memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu. Jangankan kita harus duduk dengan mereka para habaib dan para kiai. Jangankan kita harus berjabatan tangan kepada mereka para habaib dan kiai. Nabi Muhammad telah menyatakan dalam hadisnya, man nazara ila wajhil alim nadratan fafariha biha bitilkan nadrah khalaqallahu malakan yastaghfiru lahu yawmal qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang melihat wajah orang alim, melihat saja. Kita melihat wajah kiai-kiai kita dan ustadz-ustadz kita yang ada di kampung ini, Pak, yang ada di Madusari ini. Kita lihat wajahnya di saat mereka berkendaraan mobil atau motor, kemudian kita menegur dan si kiai tersebut tersenyum, atau si habib tersebut atau si syekh tersebut tersenyum. Kita melihat dengan wajah kita tersenyum dengan mereka, kemudian kita senang dan kita berharap di dalam hati kita, ya Allah, semoga anak-anakku bisa menjadi seperti kiai tersebut. Ya Allah, semoga keturunanku bisa menjadi ulama tersebut. Dengan senangnya kita tersebut, maka dari setiap pandangan para muhibbin, yang pandangan mereka kepada para ulama, Allah akan menciptakan malaikat dari pandangan tersebut, yang tugas malaikat tersebut
mengistighfarkan dan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang telah melihat wajah para ulama. Baru lihat saja. Bagaimana dengan kita duduk dan bersalaman? Nabi mengatakan, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang mengunjungi orang alim, mengunjungi para kiai di pesantrennya, di rumahnya atau di majlisnya, faka'annama zarani, maka sama dia mengunjungi aku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang berjabatan tangan, bersalaman, makanya kita harus bedakan, Pak. Bersalaman dan berjabatan tangan dengan kiai, dengan orang yang biasa harus beda. Bedanya apa? Kan sama-sama manusia, betul, tetapi derajatnya beda. Derajatnya karena beliau diberikan ilmu. Ya. Jangan kita samakan. Bersalaman dengan kiai ini harus penuh dengan adab. Jangan kita samakan. Oh, Kiai Mansur sehat ya? Kepala kita tidak nunduk nih. Jangan. Dia tundukkan kepala kita. Kalau memang harus tangan kita, tangan beliau kita ambil, kita letakkan. Ya. Tangannya para ulama-ulama kita letakkan ke hidung kita atau ke mulut kita. Kita dengan aturan yang diajarkan, ta'adduban, tabarrukan, ta'adduban, tabarrukan. Ini sudah diajarkan. Cium. Ya, cium keningnya, minta doa. Doakan saya kiai, doakan saya alim, doakan saya ulama, doakan. Itu adab kita berjabatan tangan, ya. Pandangan mata kita dengan pandangan kasih sayang. Berjabatan tangan kepada para ulama harus sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama juga. Tundukkan. Kalau kita sadar kita adalah orang awam, kita orang yang tidak mengerti ilmu, di saat kita berhadapan dengan orang yang berilmu, maka muliakan orang yang berilmu tersebut. Yang kedua, yang ketiga, waman jalasa aliman fid dunya faka'annama jalasani. Barang siapa yang duduk bersama orang alim di dunia, maka sama duduk bersamaku di dalam, maka sama duduk bersamaku, kata Nabi Muhammad. Waman jalasani fid dunya ajlastuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mereka duduk dan dekat-dekat dengan ulamaku, kata Nabi Muhammad, maka aku nanti akan mengajak dia untuk duduk bersamaku kelak di hari kiamat, yaitu di dalam syurga. Kira-kira Pak, Bu, di kampung kita di Madusari ini banyak pesantren, beruntung apa tidak? Bahagia apa tidak? Dengan banyaknya para kiai, para ulama, kita senang apa tidak? Harus senang. Karena mereka, doanya mereka, munajahnya mereka akan menolak bala, akan menolak bencana, akan menolak malapetaka. Tapi na'udzubillahi min dzalik, kalau kita sampai jauh dari para ulama, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad, apa yang beliau sampaikan, ya'ti zamanun, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang satu masa yang mana umatku lari daripada ulama. Bukan hanya lari, terkadang dia pilih-pilih untuk datang ke majlisnya ulama. Dilihat dulu nih, oh ini ulamanya terkenal apa enggak? Kalau enggak terkenal enggak datang. Ini dilihat sering masuk TV enggak nih? Kalau enggak masuk TV enggak datang. Masya Allah. Bahkan terkadang nih dalam hatinya, ya Allah, fanatik buta. Oh, ini bukan guru saya, ngapain saya dengar nasihatnya? Ini bukan kiai saya, ngapain saya dengar nasihatnya? Saya kan punya guru. Masya Allah.
Hal seperti itu bahaya. Di saat ada orang yang modelnya seperti itu hadir di setiap majlis, dia pandai untuk mengatur hatinya dalam hal-hal yang tidak baik, memilah, memilih, bahkan mendikte, bahkan dia bisa mengoreksi daripada ulama, maka pada saat itu hatinya sedang rusak, hatinya sedang kacau, kabelnya sedang putus. Maka orang seperti ini nanti disfirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Faqala, "Ya Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Qala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa." Barang siapa yang berpaling daripada untuk mengingatku, di antara salah satu sebab untuk mengingat Allah adalah melihat daripada wajah ulama. Tetapi orang tersebut tidak mau melihat wajah ulama, lari dari para ulama, tidak mau belajar dengan para ulama, sehingga kebodohan-kebodohan yang ia lakukan, perilaku-perilaku yang tidak baik ia lakukan, karena jauh daripada bimbingan ulama. Maka mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya akan aku buat sempit. Akan aku buat sempit kehidupannya, rizkinya susah, kehidupannya macet, semuanya susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di saat dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Setelah Allah bangunkan dia, kemudian dia berani protes sama Allah. "Ya Rabb, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa panjenengan bangunkan aku dari alam kubur ini dalam keadaan buta, sementara di dunia aku melek, aku melihat. "Kadzalika atatka ayatuna," kata Allah, "fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa." Hei Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, dulu di kampungmu ada seorang kiai yang baik, ada seorang alim yang baik, yang perhatian kepada agama, yang mendidik masyarakat, yang mengajak masyarakat, yang dia membangun madrasah, membangun lembaga, yayasan. Diajak dirimu untuk berbuat baik, diajak untuk dirimu amar ma'ruf dan meninggalkan yang namanya nahi mungkar, mencegah daripada nahi mungkar. Tetapi kau abaikan, kata Allah, daripada hamba-hambaku ini kau abaikan dia. Maka pada hari ini, wa kadzalika yauma tunsa, hari ini aku yang menciptakan hambaku yang soleh itu karena perbuatanmu yang tidak baik kepada hambaku yang soleh, aku pun akan menghinakan dirimu, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, buta, tidak melihat. Ya Rasulullah, ini yang kita ngerikan, Pak. Makanya kita ini sampai kapanpun yang namanya guru tetap guru, Pak. Tidak ada ceritanya mantan kiai saya, mantan guru ngaji saya, nggak ada, Pak. Sampai kapan? Sampai mati. Guru ngaji tetap guru ngaji, kiai kita tetap kiai kita, yang harus kita ta'zim wa takriman lahum, memuliakan dan mengagungkan mereka sampai kapanpun. Makanya yang ketiga tadi, apa kata Al-Imam Az-Zarnuzi? Apa kata beliau? Yang ketiga itu tadi, wa takrim wa ta'zim li ustadzih wa tawgiruh. Memuliakan dari guru-gurunya dan ustadz-ustadznya dan para kiainya, dan mengagungkan mereka. Jangan pernah kita yang pernah nyantri ini, Pak, dimanapun kita, pernah duduk di pesantren manapun, pernah duduk di TPA manapun, pernah duduk di TPQ manapun, pernah duduk di madrasah manapun, di lembaga manapun, di yayasan manapun, jangan pernah kita menjadikan kiai dan guru-guru kita itu sebagai mantan. Kalau manten gimana, Beb? Itu beda lagi.
Mantan tu istri, mantan tu suami, mantan tu mantan pejabat. Kan begitu ya? Tapi kalau kiai, enggak ada mantan, nak, enggak ada mantan. Walaupun kau belajar hanya 1 hari, duduk dengan kiai lecture beralip ngecer ilip ngepes u a i u bak ceber bak ngecer bi bak ngepes bu babi bu lekuk sampean lari dari pondok. Tak betah, tetap itu adalah apalagi mereka ini mendidik panjenengan sampai bisa dari mulai kitab yang ada harokatnya sampai kitab tidak ada harokatnya, dari mulai kitab putih sampai kitab kuning, Pak, diajarkan sampai kita punya pesantren, sampai kita terkenal, sampai kita menjadi YouTuber, sampai kita menjadi orang yang hebat. Ingat, kehebatanmu dan ketenaranmu, kemuliaanmu yang kau rasakan saat ini bukan daripada hasil jeripayamu, tetapi di balik itu semuanya ada doa keberkahan daripada mulut-mulut orang-orang yang mulia, yaitu para guru-guru kita. Makanya sering disampaikan oleh pemain hadra, Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum. Sama-sama yuk. Man ana hadra, man ana hadra, ana law. Yuk semuanya. Kaifa ma hubbukum. Kami murid pendosa berharap barakah cintanya yang mulia darimu Syekhana. Man ana siapa saya? Man ana, siapa saya? Kita ni siapa? Hei Habib Fahmi, kau bisa ceramah. Hei Habib Fahmi, kau diamanahkan di pesantren. Hei Habib Fahmi, kita enggak usah nunjuk orang lain, nunjuk diri kita. Ya. Ayo kita muhasabah diri. Siapa kita? Siapa engkau wahai Fahmi? Siapa engkau wahai Fahmi? Siapa diri kita ya Allah? Man ana laulakum. Ini domirnya kemana nih? Domirnya kemana nak? Ke Syekhina, kepada guru kita. Kita bukan siapa-siapa laulakum, kalau bukan karena beliau, kalau bukan karena mereka, para guru-guru kita yang mengajari kita, maka tidak ada alasan bagi kita
kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai daripada guru kita dan untuk tidak mengagungkan mereka. Tidak ada alasan bagi kita. Wajib, harus, fardhu ain bagi seorang murid yang pernah bertalaqi kepada gurunya untuk mengagungkan dan memuliakan mereka. Tidak ada alasan. Makanya haknya seorang guru itu jauh lebih besar. Haknya seorang ustadz itu jauh lebih agung daripada haknya orang tua. Ingat itu. Limadha? Kenapa haknya guru kita, guru agama lebih besar daripada haknya orang tua? Li'annahum yurabbi ruhana wa ajsadana. Karena mereka mendidik ruh kita dan mendidik jasad kita. Wa ammal walid wal walidah. Adapun orang tua kita mungkin kalau memang dia dalam keadaan awam, mungkin hanya cukup memperhatikan. Jikalau kita sakit, dia belikan obat, membawa kita ke dokter. Jikalau kita dalam keadaan tidak berpakaian, dia membelikan baju yang bagus, celana yang bagus, sarung yang bagus. Jikalau kepala kita tidak bertutup, diberikan topi ataupun kopiah. Jikalau kita lapar, diberikan makan. Jikalau kita haus, diberikan minum. Jikalau kita tidak memiliki tempat tinggal, dibangunkan rumah. Itu tugas orang tua kita. Paling besarnya melahirkan. Tapi guru beda. Yang dulunya kita sebelum masuk ke pesantren, yang belum kenal dengan madrasah-madrasah Islam, yang belum tahu tentang adab etika yang diajarkan oleh Nabi, itu didapat semua dari para guru. Betul apa tidak? Murabbir ruh. Orang tua kita menjaga kita dari sakit, panas, demam. Tetapi guru kita menjaga diri kita dari penyakit apa? Sombong, angku, riya, sum'ah, ujub, takabur. Makanya dihadirkan di pesantren itu kitab akhlak lil banin. Untuk bagian akhlak, yang banatnya lil banat. Kemudian dihadirkan ta'limul muta'allim, bidayatul hidayah, adab sulukul murid, nuruz zolam, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab yang mendidik rohania kita, diajarkan dari mulut-mulut mereka. Lantas, apa alasan kita untuk tidak memuliakan mereka? Tidak ada alasan. Makanya tidak ada. Di saat kita telah melepaskan diri kita sebagai alumni di atas kertas, mendapatkan ijazah, mendapatkan rapot, maka itu hakikatnya kau tetap menjadi santrinya sampai kau mati. Adapun alumni itu hanya istilah saja, Pak. Ya, artinya tidak berada di pesantren lagi, tidak tidur di pesantren lagi. Tetapi pada hakikatnya rohmu tetap harus ada, hatimu tetap harus ada bersama kiaimu di pesantren. Itu namanya murid yang baik. Yang terakhir sebelum saya tutup, ya. Apa kata Nabi Muhammad? Ini tolong kepada siapapun antum, khususnya para santriwan santriwati, ataupun mungkin ada alumni yang dulu pernah belajar bersama Kiai Mansur atau para kiai yang lainnya. Saya juga menasihati untuk diri saya dan kita semuanya. Apa kata Nabi Muhammad? Man istaghfa ala ustadhihi ibtalahu thalathun baliyat. Barang siapa yang dia itu lupa, sengaja, lalai, tidak mengingat daripada gurunya yang pernah mengajarinya, yang telah pernah mendidiknya, dia sengaja untuk tidak ingat kepada gurunya, maka Allah akan menimpakan 3 bala di dalam kehidupannya. Ini lihat nih. Kalau kita pernah menyandang menjadi santri, tiba-tiba keluar dari pesantren, kita lupa dengan guru kita, kita sengaja tidak pernah menghubungi guru, tidak pernah mendatangi guru, tidak pernah bersilaturahmi kepada guru, maka ingat bala yang Allah berikan. Ini bukan kata Habib Fahmi, Pak. Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan 3 bencana. Yang pertama, nasiya ma hafidhah. Dia akan lupa apa yang pernah ia hafalkan di pesantren.
hafal Quran, hafal hadis, pintar berpidato, baca kitabnya pintar. Tetapi setelah keluar dari pesantren lupa semuanya. Sebabnya kenapa? Karena dia telah melupakan gurunya, melalaikan dan mengabaikan gurunya. Nasiya ma hafidh, dia lupa apa yang ia hafalkan. Yang kedua, wa kullan lisanuhu, dan lidahnya tumpul. Yang biasa di pesantren bisa memberikan hikmah, memberikan dakwah, ya, menasehati kawannya dan lain sebagainya. Keluar dari pondok yang ada caci maki, yang ada hinaan, yang ada cemoohan, merendahkan orang lain. Lisannya tumpul, kaku, bungkam lidahnya, tidak bisa berkata yang baik. Akibat apa? Cangkolang ya. Cangkolang. Langkah Ustaz, langkah dengan gurunya. Hati-hati. Sengak, Pak. Ya. Yang ketiga, yang paling parah ini, waftaqara fi akhirih, dan dibuat miskin, fakir kehidupannya pada akhirnya. Miskin, fakir, susah. Makanya kita yang menyandang status santri sampai mati ini, kalau ada 3 hal itu, maka kita bercepat-cepat untuk bertaubat dan cepat-cepat kita menghubungi guru kita dengan 1 kalimat kita ucapkan, ya Allah, hubungi guru kita, telepon atau datangi, sowan, minta doa, minta maaf, sembah sujud kepada guru kita supaya mereka meridhoi kita. Insya Allah dengan demikian 3 hal tersebut satu persatu akan hilang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sengaja melupakan guru kita yang pernah berjasa di dalam kehidupan kita, melupakan kiai kita, sampai mati Allah akan membuat kita susah dengan 3 musibah tersebut. Na'udzubillahi min. Allahumma ba'idna minhum. Semoga kita dijauhkan. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min du'ain la yusma', wa na'udzubika min haula'il arba'. Ini yang diminta oleh Nabi. Minta dijauhkan. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, doa yang tertolak. Apa penyebabnya? Ghafil anis syekh, lupa kepada gurunya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah sering disampaikan oleh para masyayikh kita, guru-guru kita. Beliau sering mengatakan kepada kami seperti ini, wahai murid-muridku, di saat engkau telah tampil di permukaan, jangan pernah kau itu berada di titik yang lain kecuali berada di titik 0. Abu Ya Habib Hasan Baharun mengatakan seperti itu kepada anak-anak beliau dan kami semua murid-muridnya. Dan jangan pernah kau berubah. Siapapun yang kau lihat, jangan pernah kau menyangka bahwa dirimu lebih baik daripada mereka. Pastikan dirimu berada di titik 0. Titik 0 adalah titik yang paling rendah, angka yang paling rendah. Jangan sampai itu ada di dalam hatimu, wahai anak-anakku, kata beliau. Nah, inilah pesan-pesan inilah yang harus kita munculkan dalam diri kita. Apalagi status kita sampai kapanpun masih dalam keadaan santri. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan Kiai Mansur beserta para ustadz-ustadz yang membantu beliau, para ustadzah dan murid-murid beliau, ya, baik yang laki maupun yang perempuan, banin wal banat, dan juga para ustadz kita, para kiai-kiai yang lain yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka, Allah jaga mereka, Allah berkahi umur mereka, Allah makmurkan hidup mereka, Allah berkahi pondok pesantren mereka, Allah jadikan khususnya kampung Madusari ini
dijadikan kampung wilayatun qaryatun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada bencana, dijauhkan daripada musibah. Insyaallah Allah jaga para ulama-ulama kita yang berada di kampung Madusari ini ataupun di kampung-kampung yang lainnya, dimanapun ada pesantren di tempat ini, insyaallah dimuliakan para kiai-kiainya, para habaibnya, dan semuanya insyaallah mereka-mereka yang memiliki ta'alluq cinta kasih kepada para ulama, insyaallah hidup mereka dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang ada di sana, mereka yang mungkin dalam keadaan lalai dan lupa, semoga Allah berikan hidayah dan taufik untuk tetap mencintai para habaib dan para kiai. Amin ya rabbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.